Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ramdhani dengan NIM 200-619. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana usaha yang saya beri nama yaitu Pai Susu Kurma. Adapun latar belakang dari usaha saya ini yaitu hidangan penutup atau dessert adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course, atau dikenal juga dengan istilah pencuci mulut. Dessert ini mempunyai rasa yang manis dan menyegarkan. Ada juga yang rasanya asin. Di Indonesia sendiri, terlihat bahwa bisnis camilan manis ini dapat dijadikan sebagai peluang yang cukup menjanjikan dalam memulai usaha. Hal itu karena hampir setiap masyarakat Indonesia mempunyai hobi ngemil. Namun sayangnya tidak semua cemilan ini baik untuk dikonsumsi, karena terkadang para pelaku usaha camilan ini dalam proses produksinya menggunakan kandungan gula yang berlebih. Maka dari itu, saya tertarik untuk membuat produk dessert atau camilan manis yang saya beri nama Pai Susu Kurma. Produk ini hadir sebagai alternatif camilan manis yang sehat dan tentunya bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk menghindari kandungan gula yang berlebih, saya berinovasi mengganti pemanis dari gula dengan susu dan rasa manis alami dari buah kurma. Dengan begitu, saya berharap produk camilan manis ini akan disukai oleh banyak orang dan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya memperhatikan bahan-bahan kandungan dalam makanan yang mereka konsumsi. Lalu visi dan misi usaha. Visi usaha saya yaitu memperkenalkan kue pai dengan varian rasa baru sebagai pilihan dessert yang sehat, enak, dan mengenyangkan. Kemudian untuk misinya, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen, dan membantu mengedukasi masyarakat tentang camilan sehat. Ruang lingkup usaha dan tujuan. Usaha ini termasuk ke dalam usaha skala kecil yang akan dijual di daerah Tangerang, Banten di perumahan Puribeta Larangan. Lalu untuk tujuan yang ingin dicapai, yang pertama mendapatkan profit atau keuntungan dari hasil penjualan, yang kedua membuat produk camilan yang mempunyai inovasi yang baru, kemudian memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari kurma dan tepung terigu, lalu memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa pai susu kurma ini mempunyai cita rasa yang tinggi. Produk yang dihasilkan yaitu pai susu kurma yang bentuknya unik, bundar, dan berdiameter sekitar 7 cm. Pai ini memiliki ciri khas kulit yang renyah, crumbly dan gurih, serta di dalamnya diisi dengan fla yang cenderung manis. Dalam rencana bisnis ini, saya berinovasi dalam membuat fla atau isiannya dengan menambahkan kurma di dalam fla tersebut. Karena kurma dapat menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh kita dan sudah dikenal memiliki banyak khasiatnya. Jenis usaha ini masuk ke dalam usaha rumahan atau home industry yang merupakan camilan manis, enak, menyehatkan dengan pemanis alami dari susu dan buah kurma. Untuk analisis SWOT-nya terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu belum banyak usaha jenis ini atau mungkin banyak tapi mereka berjualan hanya pai susu saja. Lalu bahannya bermutu tinggi dan higienis dan harga yang terjangkau. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu tidak bertahan lama, paling lama hanya bertahan selama 4 hari ketika disimpan di dalam lemari pendingin. Lalu produk ini pun mudah untuk ditiru. Kemudian opportunity atau peluang
yaitu lokasinya strategis dan munculnya fenomena makanan sehat di tengah-tengah masyarakat. Lalu threat atau ancaman. Yang pertama, menurunnya selera konsumen, muncul makanan yang lebih populer, dan kenaikan harga bahan baku. Untuk gambaran 4P atau bauran pemasarannya sendiri, yang pertama produk memiliki brand pai susu kurma, kualitinya tanpa pemanis buatan dan tanpa bahan pengawet, packingnya menggunakan kertas cup khusus pai. Lalu untuk price, harga yang dijual seharga 7.500 per piecesnya. Lalu promosi melalui media mulut ke mulut, lalu iklan di dunia internet, kemudian membuat brosur dan memberikan diskon buy one get one untuk 3 orang pembeli pertama. Lalu yang keempat adalah place atau tempat yang dipilih yaitu daerah perumahan Purweta karena lokasinya strategis dan merupakan tempat berkumpulnya masyarakat. Strategi pemasaran dilakukan dengan media obrolan mulut ke mulut juga internet. Dan saya dan teman-teman saya berencana akan membuat website sendiri khusus untuk pai susu kurma ini. Adapun rencana organisasinya, ini akan diketuai oleh saya sendiri sebagai koordinator, kemudian bendahara atau manajer keuangannya, Rimbi Maharani, lalu manajer pemasarannya, yaitu Sabina Umaika. Untuk rencana produksinya, terdiri dari bahan keras kulit atau kulit pai dan juga bahan filling atau isiannya. Kita memerlukan untuk kulitnya yaitu tepung terigu berprotein rendah, margarin, kental manis, dan garam. Untuk fillingnya, buah kurma, susu segar, air mineral, telur, tepung maizena, dan perisa vanila. Alat yang digunakan yaitu oven, baking glove, cetakan pai, sarung tangan, blender, kuas sintetis, timbangan, pisau buah, mangkok, dan saringan. Cara membuatnya yaitu pertama, campurkan tepung terigu dan margarin, aduk hingga bentuknya bulir-bulir, kemudian masukkan kental manis dan garam secukupnya, aduk hingga rata. Langkah kedua, adonan dicetak di cetakan yang telah dioles oleh margarin. Langkah ketiga, untuk membuat filling kurmanya, campurkan susu dan kurma dan blender hingga halus. Langkah keempat, masukkan vanili, kuning telur, dan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, lalu aduk dan saring. Yang kelima, tuang filling ke dalam kulit pai dan panggang dengan suhu 160 derajat Celcius. Kemudian langkah keenam, angkat, dinginkan terlebih dahulu, baru dikeluarkan dari cetakan. Untuk modal awal dari rencana usaha saya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang berjumlah 4.126.500. Rencana keuangannya terdiri dari biaya tetap, lalu ada biaya variabel per bulan, dan ini adalah analisis keuntungannya. Yang pertama, waktu berjualannya yaitu saya rencanakan dari hari Selasa sampai dengan Minggu. Rinciannya pendapatan hariannya yaitu 7.500 dikali 50 pieces kurma yang jumlahnya 375.000. Lalu pendapatan bulanan dikali 30 hari sebesar 11.250.000 dan laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun sebesar 135 juta dikurang 31.248.000 sama dengan 103.752.000. Untuk pengembalian modalnya diperkirakan selama 0,4 bulan atau 12 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.